Halo, nama saya Exo. Halo, perkenalkan nama saya Reina. Waktu kecil kalian pernah main atau seenggaknya tahu dengan kapal yang satu ini, yaitu kapal otok-otok. Untuk membuat kapal otok-otok sendiri sebenarnya cukup sederhana. Kita butuh plat besi sebagai rangka kapalnya, pipa tembaga sebagai mesinnya, dan terakhir wadah yang berisi sumbu untuk bahan bakar kapalnya. Dengan memanaskan air di dalam saluran yang ada di badan kapal, kapal ini bisa melaju. Tapi, kenapa bentuk setiap kapal berbeda-beda? Ada yang pipa berputar-putar, ada yang seperti wadah, dan banyak lagi. Tapi apa pengaruhnya? Nah, kali ini kita akan mencoba mengubah panjang dari pipa keluaran air di kapal otok-otok untuk mengetahui apa pengaruh terhadap daya mesinnya. Apakah ini menjadi lebih kuat atau malah sebaliknya? Oke, jadi ini adalah desain yang kami gunakan. Berikut adalah jumlah lilitan pada mesin yang memiliki panjang total 25,12 cm. Lalu panjang kapal sekitar 16,5 cm dan tinggi kapal sekitar 2 cm. Lalu, terdapat jalur pipa pembuangan menuju putaran mesin dengan panjang total 8 cm. Dan ini adalah panjang knalpot. Berikut adalah tampilan kapal otok-otok dari atas. Lilitan mesinnya memiliki lebar 3 cm dan panjang 4 cm. Lalu ini adalah lebar kapal dengan panjang 5 cm. Dan terakhir adalah desain mesinnya. Lilitan pada mesin berjumlah 5 kali putaran dengan panjang diameter 4 cm. Dan mesinnya berbahan pipa tembaga dengan diameter 3 mm. Lalu ini adalah ukuran knalpot yang akan kami ubah variabelnya. Pipa diganti dengan cara diukur dari yang paling panjang terlebih dahulu, baru kemudian dipotong ke ukuran yang lebih pendek. Contohnya 5 cm dipotong menjadi 3 cm. Dalam percobaan kali ini kami membuat 3 variasi panjang pipa, yaitu pipa 1 cm, 3 cm, dan 5 cm. Sedangkan untuk ukuran lainnya seperti jumlah sumbu dan lain-lain tidak kami ubah. Untuk mengurangi kesalahan dalam perhitungan, masing-masing variasi akan kami coba sebanyak 5 kali. Ya, ini adalah kapal otok-otok. Singkatnya nanti akan ada air yang masuk dari sini, lalu akan dipanaskan. Setelah itu, ya airnya akan berputar dan mendorong kapal supaya jalan. Panasinnya gimana? Kita pakai ini. Ini itu bisa dibilang bahan bakarnya. Ada wadah diisi kapas dan minyak dibakar jadilah semacam lilin. Nah, sekarang saya akan peragakan bagaimana cara menyalakan kapal otok-otok ini. Pertama, kita harus pastikan kalau pipa dari kapal otok-otok atau mesinnya sudah terisi air. Sudah terisi. Sekarang yang harus kita lakukan adalah nyalakan api. Lalu letakkan di bagian kapal. Pastikan kapal tetap seimbang supaya jalannya lurus. Kita tunggu beberapa saat. Sekarang bisa dilihat kapalnya mulai melaju. Yang agak sulit adalah kita harus memastikan kalau kapal ini punya beban yang sama supaya ketika jalan ya dia lurus. Kenapa harus lurus? Karena kita harus memastikan pada saat dia jalan tidak ada gesekan sehingga tidak ada gaya yang terbuat. Oke, kurang lebih seperti itu. Yang akan kita cek adalah kita akan merubah beberapa variasi dari panjang pipa keluar. Panjang pipa keluar adalah bagian ini. Untuk panjang variasinya sendiri akan saya sediakan di tabel dan akan ditulis di bagian bawah. Oke, kita langsung saja ke percobaannya.
Oke, semuanya di sini kita sudah ada di aplikasi tracker dengan video kapal yang didorong tanpa mesin. Tujuan kita di sini adalah untuk mendapatkan koefisien gaya hambat atau B. Pertama-tama kita harus track si kapalnya. Yang harus kita lakukan adalah kita tambahkan sumbu koordinat dengan mengklik ini. Setelah itu kita new calibration stick dan kita sesuaikan dengan sumbu koordinat tadi dan pastikan tadi sumbunya sudah sejajar dengan lintasan kapal ya. Nah, di sini ada angka 1 meter. Kebetulan memang kolam yang saya gunakan itu sepanjangnya 1 meter. Kalau menggunakan kolam yang lain ya silahkan disesuaikan panjangnya, tinggal diubah saja angkanya di sini. Nah, setelah sudah ada sumbu dan juga calibration stick, yang kita lakukan adalah klik track, new point mesh. Setelah itu kita klik auto tracker dan kita control shift klik di benda yang ingin kita track. Misalkan di sini kan saya ingin men-track kapalnya. Nah, berarti saya harus sesuaikan lingkaran ini agar menutupi frame yang unik. Di sini frame yang saya ambil adalah frame lingkaran mesin kapal karena warnanya hitam, jadi gampang di-track. Kalau yang lain mungkin nanti bisa men-track api dan lain-lain, itu silahkan dipilih-pilih sendiri kira-kira bagusnya yang gimana. Setelah itu kita tinggal klik search dan kita tunggu. Di sini frame-nya mulai jalan dan kita tinggal tunggu aja. Nanti kita bakal dapat data jarak dan juga waktunya. Nah, sekarang tadi auto trackingnya sudah selesai, kita udah dapat data-datanya. Kita pilih yang ini Vx dan T, karena kita mau lihat kecepatan terhadap waktu. Klik analyze, curve fitternya kita pilih yang eksponensial. Nah, tapi bukan grafik yang ini yang akan saya pakai, sudah saya siapkan. Nah, grafik yang kita pakai adalah grafik yang ini. Yang karena yang tadi itu hanya percontohan saja, karena berbeda titik kita menaruh sumbu X dan Y itu bisa berubah-ubah hasilnya, sehingga ini sudah saya siapkan perhitungan yang sudah lebih matang. Di sini kita bisa melihat nilai A dan B dalam persamaan grafiknya, yang mana kalau dituliskan bisa menjadi seperti ini. Nah, kalau kita lihat ternyata persamaan ini sama bentuknya seperti persamaan penurunan dari sigma F sama dengan M kali A, yang mana jadi V sama dengan C pangkat min B per M kali T. Kalau kita samakan, kita bisa lihat kalau min 0,1718 sama dengan min B per M, sehingga diperolehlah nilai B 0,0096. Setelah kita melakukan percobaan untuk mencari nilai B, kita lakukan juga percobaan yang sama untuk kapal yang dijalankan dengan mesin. Auto trackingnya juga sama, semuanya sama. Yang berbeda adalah ketika kita klik analyze, curve fitternya kita pilih yang line. Nanti dari persamaan ini, kita masukkan T atau waktu kapal ketika 5 detik. Kenapa ketika 5 detik? Karena kita ingin mengambil sampel untuk dimasukkan ke rumus perhitungan, yang mana setiap kapal tuh jalannya lebih dari 5 detik, makanya kita masukin detik 5. Setelah mendapatkan semua data tersebut, kita sudah punya B, kita punya panjang pipa, dan ini adalah kecepatan yang didapat melalui persamaan grafik tadi. Nah, kita dapat menghitung nilai gaya, yang mana rumusnya adalah min B kali V, nilai daya yang mana rumusnya adalah F kali V, dan terakhir adalah rata-rata, ini tinggal kita rata-ratakan saja. Nah, di sini sekarang kita udah punya grafiknya ya, perbandingan antara daya dalam mikrowatt dan panjang pipa dalam sentimeter. Nah, di sini kita bisa melihat panjang pipa yang paling panjang yang ukurannya 5 cm hanya menghasilkan daya 4,4 mikrowatt. Panjang pipa 3 cm menghasilkan daya 9,26 mikrowatt, dan panjang pipa yang paling pendek 1 cm menghasilkan daya yang paling besar, yaitu 13,66 mikrowatt. Hal ini menunjukkan kalau daya itu berbanding terbalik dengan panjang pipa. Semakin panjang pipanya, daya yang dihasilkan malah akan semakin kecil. Begitu juga sebaliknya. Nah, kurang lebih seperti itu hasil dari percobaan kita. Semakin pendek panjang pipa keluarnya, maka daya kapalnya akan semakin besar. Tapi kira-kira apakah kalau panjang pipanya 0 akan tetap cepat, atau mungkin ada batas minimum dari panjang pipanya? Nah, itu perlu percobaan lebih lanjut. Jadi silahkan dicoba sendiri. Sekian dari percobaan kami, terima kasih.